Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Mana Suka. Teman dan sobat belajar, mari belajar bersama, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe video apa ya? Ayo apa? Video kali ini kita akan membahas tahapan produksi, yaitu tahapan kedua dalam pembuatan presentasi video. Apa itu tahapan produksi? Tahapan produksi adalah proses merekam video dengan berdasarkan pada konsep yang sudah dirancang pada tahap praproduksi. Jadi dari kemarin yang sudah dirancang di tahapan pertama, berikutnya adalah pengambilan gambarnya. Apa saja yang perlu diperhatikan, yang perlu dipersiapkan dalam tahapan produksi? Yang pertama adalah alat perekam gambar. Yang kedua, white balance. Yang ketiga, ukuran gambar. Keempat, gerakan kamera. Yang kelima, tata cahaya. 6, tata suara. Dan yang terakhir adalah screen recording. Alat perekam gambar. Alat perekam gambar yang standar paling tidak terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah kamera, kedua tripod, ketiga mikrofon, dan yang keempat adalah lampu kamera. Fungsi dari alat perekam yang pertama kamera atau camcorder, yaitu untuk merekam gambar dan suara. Contohnya adalah kamera profesional, handycam, atau bahkan kita bisa menggunakan HP. Yang kedua, tripod. Tripod merupakan tempat kamera agar kamera tidak goyang. Jadi fungsi dari tripod adalah untuk menjaga keseimbangan kamera sehingga foto yang dihasilkan tidak bergerak atau tidak goyang. Yang ketiga adalah lampu kamera. Lampu kamera gunanya adalah untuk mengatur cahaya. Dalam hal ini dapat menambahkan cahaya kalau suatu objek yang akan kita ambil gambarnya itu gelap. Yang keempat adalah mikrofon. Gunaannya adalah untuk merekam suara ketika melakukan pengambilan gambar. Tahapan pembuatan video. Tahapan pembuatan video terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahapan praproduksi, yang kedua produksi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca produksi. Tahapan produksi adalah tahapan perencanaan, tahapan produksi merupakan tahapan pengambilan gambar, dan yang terakhir adalah tahapan pasca produksi, yaitu tahapan penyelesaian video. Kali ini kita akan membahas tahapan yang pertama, yaitu tahapan praproduksi. Tahapan praproduksi yaitu tahapan untuk mulai beberapa perencanaan yang ingin kita buat video. Untuk memulai praproduksi dilakukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah merumuskan masalah, yang kedua menalar ide, yang ketiga membuat sinopsis, yang keempat membuat treatment, dan yang kelima adalah naskah. Kita ketahui seseorang menginginkan sesuatu, ternyata yang dihadapi lain, atau bahkan tidak ada yang sama sekali. Masalah ini menimpa manusia pada semua aspek kehidupan. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa masalah adalah perbedaan antara kenyataan yang dihadapi dengan kondisi yang diharapkan. Dengan adanya masalah ini akan muncul suatu ide untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika ada suatu kehidupan, pasti akan ada masalah. Setelah ada masalah pasti ada solusi. Nah, solusi itu akan diberikan oleh Allah. Bagaimana Allah membekali manusia dengan bernalar dan bermoral. Yang dimaksud dengan nalar adalah berpikir masuk akal atau logis. Sedangkan moral adalah rasa baik dan buruk hasil olahan pikiran yang dilakukan. Dua pertimbangan ini yang menjadikan sebuah solusi. Solusi dibagi menjadi beberapa. Solusi bisa berasal dari yang pertama adalah pengalaman sendiri atau bisa dari pengalaman orang lain. Ketika ada beberapa pengalaman itu, nanti akan muncul sebuah ide. Ide akan dipikirkan dan akan membentuk sebuah gagasan.
Nah, gagasan ini akan menjadi sebuah solusi, di mana solusi ini dibagi menjadi dua, yaitu berupa alat atau benda kerja, dan yang kedua adalah berupa proses. Ide adalah gambaran, citra atau imajinasi yang melintas sesaat dalam otak untuk menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana memunculkan ide? Yang pertama adalah caranya merenungkan atau menyisihkan waktu sebentar untuk berpikir keras. Yang kedua, merumuskan masalah dengan benar. Maksudnya adalah yang pertama dipertimbangkan yang dihadapi itu memang bermasalah atau tidak. Kalau bermasalah, timbul masalah, maka akibatnya apa? Dan yang terakhir adalah bagaimana menyelesaikan atau mencari jalan keluarnya. Merumuskan masalah adalah masalah dengan benar merupakan setengah langkah menemukan solusi. Ketika ada ide itu, maka perlu ide-ide yang banyak, perlu dinalar. Lalu apa yang dimaksud dengan menalar ide? Menalar ide artinya memikirkan baik buruk atau untung rugi bila setiap pilihan solusi itu dikerjakan. Proses menalar, ditemukan dulu alternatif idenya, terus pikirkan setiap ide dengan logis, terus tentukan salah satu pilihan yang baik untuk solusi. Setelah dinalar akan membentuk sebuah pola. Ide-ide itu akan disusun menjadi sebuah pola, namanya gagasan. Itu ide yang sudah dipertimbangkan dan dipikirkan pelaksanaannya yang dapat dikomunikasikan pada orang lain. Tentunya ketika membuat ide ini kita perlu pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Pepatah mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang mampu memecahkan masalah. Orang yang pandai adalah orang yang mampu memanfaatkan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Orang yang bodoh adalah orang yang memiliki pengetahuan tetapi tidak mampu memanfaatkannya untuk memecahkan masalah. Orang yang bijaksana adalah orang yang memikirkan baik buruk sebelum bertindak. Ini bahkan sebuah benda pakai atau benda kerja dibuat untuk memecahkan masalah. Jadi ini salah satu contoh penyelesaian masalah atau contoh solusi, yaitu berupa benda kerja. Bagaimana membuat benda kerja? Awalnya adalah kita lihat kebutuhan dari calon pengguna. Setelah tahu kebutuhannya, berikutnya adalah rancangan benda pakainya. Setelah itu diuji coba, dicari kekurangannya dari saran dan masukan, terus diperbaiki dan terbentuk benda kerja atau alat kerja. Benda kerja ini bisa berupa benda kerja yang awal yang diciptakan atau benda kerja yang baru diciptakan. Kalau sudah ada benda kerja, kita bisa memodifikasi, disebut dengan tahapan kreatif benda kerja atau benda pakai. Bagaimana tahapan kreatifnya? Yang pertama adalah meniru. Setelah ditiru, diubah atau dimodifikasi, baru dibuat atau diciptakan. Jadi jika belum ada yang membuat benda yang diperlukan, maka satu-satunya jalan adalah menciptakan benda yang sesuai dengan gagasannya. Kalau bendanya sudah ada, kita tinggal memodifikasi bendanya dengan cara mengubah warna. Contohnya, banyak mobil yang tipenya sama tapi warnanya berbeda-beda. Yang kedua, mengubah bentuk dan ukuran. Begitu juga dengan ukurannya. Rumah misalkan tipenya 36, ada yang tipe 45 dan seterusnya. Yang ketiga, menggantikan bahan dasar. Bahan awalnya digantikan dengan bahan yang lebih murah tentunya biasanya. Yang keempat, menambahkan fungsi. Tambahkan ada pensil, ditambahkan alasnya ada penghapusnya berupa bola. Khusus benda kerja, modifikasi juga dapat dilakukan dengan memberikan peningkatan. Peningkatkan yang pertama adalah kecepatan kerja, yang kedua ketepatan kerja, yang ketiga kenyamanan kerja. Pembuatan atau modifikasi benda pakai harus memperhatikan prinsip form follow function atau bentuk mengikuti fungsi. Artinya kita tidak boleh menyampingkan fungsinya karena mengejar bentuknya. Yang kedua, praproduksi yang berikutnya adalah sinopsis. Apa itu sinopsis? Sinopsis merupakan alur cerita. Sinopsis merupakan alur cerita atau animasi yang dijelaskan secara singkat. Ini gunanya untuk ringkasan cerita untuk mengarahkan penulis naskah. Dalam pembuatan sinopsis, keindahan gaya bahasa,
Penjelasan secara rinci kejadian dalam alur cerita disusun dengan menggunakan bahasa yang logis sehingga tidak menimbulkan bias makna. Biasanya sinopsis hanya dibuat 1 hingga 2 halaman saja. Yang berikutnya adalah treatment, yaitu langkah-langkah menyusun urutan adegan sehingga adegan tersebut menjadi cerita yang menarik. Di dalam penyusunan treatment tidak dibutuhkan dialog, melainkan menggambarkan kondisi adegan yang harus dilakukan oleh pelaku atau aktor. Berikut contohnya. Ada treatment untuk membuat soto tangkar. Ada waktunya, ada deskripsi objeknya dan nomor adegannya. Ini berupa treatment. Dan yang terakhir adalah naskah. Naskah adalah suatu teks yang berisi gambaran yang akan terlihat di layar. Sebelum menulis naskah, seorang harus memahami terlebih dahulu karakteristik media visual. Ada 7 karakteristik media visual. Ini jenis-jenis naskah. Jenis-jenis naskah ada 2. Yang pertama non-cerita, terdiri dari berita, dokumenter, feature, reality program. Yang kedua cerita. Cerita bisa drama, hiburan, iklan layanan masyarakat, dan lainnya. Ini contoh dari naskah dalam pembuatan soto tangkar ya tadi ya. Ini contoh dari naskah. Demikian untuk praproduksi. Terima kasih. Kamera analog disebut kamera analog karena pengoperasiannya menggunakan sistem mekanik dan film atau media yang digunakan masih menggunakan pita seluloid. Contohnya di sebelah kiri kita dapat melihat gambar ada pita seluloid itu. Kelebihan dari kamera ini jenis ini adalah kemampuan film yang memiliki resolusi tinggi sehingga bisa diperbesar hasil cetaknya sampai batas ukuran tertentu. Tapi mempunyai kelemahan, yaitu mahalnya operasional, efisiensi waktu, dan ketidakpraktisan di masa kini. Jenis kamera yang kedua adalah kamera digital. Kamera ini menyimpannya dengan menggunakan frame atau menggunakan memory card, compact flash, atau bahkan hard disk. Di mana biaya operasi kamera ini paling murah karena hasil fotonya dapat disimpan dalam media digital yang tidak memakan banyak ruang dan lebih mudah dilihat, dipindahkan, atau digandakan. Dalam kamera digital akan kita kenal namanya sensor. Di sensor ini, dalam kamera digital, terdapat elemen penerima cahaya yang terdiri dari titik-titik yang disebut sebagai pixel. Nah, setiap sensor terdiri dari 3 layer. Layer red berarti untuk menangkap warna merah, green untuk menangkap warna hijau, blue menangkap warna biru. Dengan masing-masing layar berfungsi untuk menyaring tiap elemen warna. Sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis kamera, yaitu kamera analog dan kamera digital. Sekarang kamera digital dibagi menjadi 4 yang terkini. Yang pertama disebut dengan digital pocket point and shot, di mana kamera ini tidak ada penyetel lanjut, jadi kita hanya menggunakannya langsung, bisa kita langsung gunakan. Yang kedua adalah digital prosenur, di mana kamera ini lebih baik lagi daripada digital pocket karena di sana akan ada beberapa penyetelan seperti sensor, zoom yang lebih tinggi, atau fasilitas lain yang tidak ada di dalam digital pocket. Jenis yang ketiga adalah DSLR atau Digital Single Lens Reflex. Biasanya digunakan untuk fotografer, di mana lensa bisa ditukar antar kamera dengan jenis kamera yang sama. Yang terakhir adalah SLD atau Single Lens Direct, lebih ringan dari DSLR tapi kualitasnya itu sama.
Sampai saat ini baru sampai 4 ini. Mungkin ke depan jenis kamera dekat akan lebih maju lagi atau lebih canggih lagi. Yang akan kita bahas adalah kamera DSLR, di mana anatominya sebagai berikut. Yang pertama disebut dengan badan kamera, yang kedua lensa kamera, yang ketiga cermin pemantul dengan sudut 45 derajat, yang keempat focal plane center. Komponen yang kelima disebut dengan sensor, di mana sensor terdiri dari dua, yaitu sensor CMOS yang digunakan beberapa kamera terbaru, dan yang kedua adalah sensor CCD. Gambarnya dapat kita lihat seperti tersebut. Komponen keenam adalah focus screen. Jadi kita bisa memfokuskan objek itu dengan melihat di focus screen. Yang ketujuh condenser line, kedelapan optical glass pentaprisma atau prisma, ke-9 viewfinder, ke-10 LCD atau tampilan dari objek bisa kita lihat secara monitor dengan monitor LCD, yang 11 tombol shutter atau untuk perekaman, yang ke-12 self timer atau pengaturan waktunya. Penangkapan gambar dengan kecepatan tertentu dapat juga kita atur di kamera ini. Ada beberapa skala penangkapan seperti di layar. Besar sudut lensa dalam kamera DSLR juga bisa kita ganti-ganti, sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan. Angka yang terdapat pada lensa juga mengindikasikan ukuran dari lensa tersebut. Angka 70, 50, 35, 24, dan 18 mengindikasikan panjang fokus lensa. Angka kecil berarti akan membuka lensa pada sudut lebar, sedangkan angka besar akan memperkecil sudut lensa. Berikut ini contoh pengambilan gambar dengan menggunakan sudut lebar maupun sudut sempit. Di dalam gambar tersebut ada persegi panjang yang berwarna biru atau di dalam, berarti dia menggunakan sudut lensa yang sempit. Kalau yang merah sudut lensa yang lebar. Lalu bagaimana melepaskan lensa dari badan atau tubuh dari kamera? Yang pertama adalah tekan tombol pengunci lensa yang terdapat pada badan kamera. Yang kedua, putar lensa ke arah kanan. Perhatikan arah panah pada gambar di atas. Setelah melepas, berikutnya adalah memasang. Bagaimana memasang lensa dalam tubuh atau badan dari kamera? Yang pertama adalah tempelkan lensa kamera seperti pada posisi lensa terlepas. Kedua, tekan ke badan kamera sambil memutar ke arah kiri. Yang berikutnya, temukan titik merah yang terdapat pada badan kamera dan lensa sambil berbunyi klik. Berarti lensa sudah terkunci. Sekarang kita mulai merekam gambar atau mengambil gambar. Apa saja langkahnya? Yang pertama adalah hidupkan kamera. Yang kedua, atur viewfindernya. Yang ketiga, atur ulang kode waktu atau time kodenya. Berikutnya, atur white balance. Berikutnya, atur suara. Pastikan level audio bergerak. Yang berikutnya, pilih objek yang akan direkam. Terus atur fokusnya. Perhatikan bingkai dan komposisi. Tekan tombol record. Nah, berarti kalau sudah tekan tombol record, gambar sudah mulai direkam. Rekam gambar yang diinginkan. Yang berikutnya adalah tekan kembali tombol record atau stop untuk berhenti. Yang perlu diperhatikan ketika merekam adalah paling tidak merekam itu minimal 10 detik atau bisa 5 detik. Berikut ini tips-tips dalam merekam menggunakan kamera. Tips yang pertama adalah teknik memegang kamera video. Artinya kita harus memposisikan tangan kita dengan benar, karena ketika tidak benar tangan kanan memegang kamera, tangan berikutnya adalah menggunakan zoom kalau diinginkan. Dan yang dipastikan adalah kedua tangan itu dalam posisi yang kuat atau posisi yang tidak goyang, sehingga gambar yang dihasilkan tidak goyang. Yang kedua, hindari zoom tanpa tripod. Jadi kalau kita menggunakan tangan saja, hindari menggunakan zoom digital, karena dipastikan ketika kita mengklik zoom akan membuat gambar bergoyang. Yang berikutnya, peraturan 5 detik. Mengapa?
Nah, maksudnya apa ini? Peraturan 5 detik adalah ketika kita merekam minimal itu 5 detik. Kenapa? Karena dalam nanti pasca produksi ketika kita mengedit video yang kita peroleh dari hasil rekaman tersebut itu tidak sulitan karena durasi yang lebih dari 5 detik. Kurang dari 5 detik dalam pengaturannya kita akan kesulitan. Yang berikutnya fokus. Nah, fokus ke objeknya, exposure dan keseimbangan cerah putih atau white balance-nya juga perlu diperhatikan. Yang berikutnya ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah tanggal dan waktu. Dimana pastikan tanggal dan waktu ini kita off-kan. Karena tidak kita ketahui ketika kita merekam dan ditampilkan tanggalnya, maka ketika membuat suatu video itu nanti akan berkesan kurang. Karena di dalam video itu mungkin diberi tanggal 17 Agustus tahun 50 misalkan. Nah, padahal yang rekamnya itu pada tahun sekarang ini. Maka pastikan tanggal dan waktunya off atau sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya adalah gambar pengisi atau catchway-nya. Juga ini perlu diperhatikan. Lalu cara mengatur fokus. Ada dua cara mengatur fokus. Yang pertama adalah dengan menggunakan zoom. Dengan menggunakan zoom, maka zoom in itu berarti kita mendekati barangnya atau memperbesar objeknya atau barang. Zoom out keluar, artinya kita menjauh dari barang. Yang kedua dengan manual fokus. Manual fokus ini bisa dengan diputar kalau memang menggunakan kamera yang lensanya berputar, atau manual kita dengan cara mendekat perangkatnya itu menjauhi atau mendekatkan objek. Yang perlu ditekankan ketika mengatur fokus adalah pengoperasian harus diulang untuk setiap gambar yang akan direkam. Setelah kita merekam dengan kamera, terkadang kita tidak mempunyai kamera, maka alat yang kita gunakan itu yang kita miliki itu yang kita gunakan. Contohnya adalah handphone. Di zaman sekarang handphone sudah canggih, bisa dikatakan canggih, dapat menghasilkan gambar video yang baik. Maka yang perlu diperhatikan dalam merekam dengan menggunakan HP, yang pertama adalah lebih dekat ke objek. Kenapa? Karena untuk HP saat ini itu pixelnya masih kalah dengan pixel kamera. Tentunya ketika lebih dekat ke objek nanti kita bisa melihat objek dengan benar, dengan baik, dengan detail. Yang kedua, hati-hati dengan cahaya. Nah, terkadang kalau menggunakan HP itu tidak ada flashnya atau cahayanya kurang, maka perlu kita pastikan cahaya dalam pengambilan gambar dengan HP itu cukup. Yang ketiga, menjaga keseimbangan. Kalau menggunakan HP dengan barang yang ringan di tangan kita dan kita mengambil gambar dengan tangan tersebut, maka posisi tangan kanan pegang HP, yang tangan kiri itu pastikan memegang tangan kanan untuk menghindari goyang tangannya. Yang berikutnya adalah hindari penggunaan digital zoom. Ini yang dikhawatirkan ketika menggunakan HP kita zoom terlalu besar atau terlalu kecil, itu menjadi gambarnya pecah karena pixel yang kecil. Setelah kita bahas tentang alat perekam di atas, maka berikutnya adalah kita bahas dengan white balance. White balance berfungsi untuk mengkomposisi variasi suhu warna dengan membuat cahaya berwarna dominan muncul sebagai cahaya putih yang normal terlepas dari warna sebenarnya. Karena kita ketahui sumber cahaya itu nanti akan menghasilkan warna yang berbeda-beda. Di situ kita bisa lihat tabelnya. Contohnya adalah ketika di siang hari atau di sore hari, cahaya matahari itu kalau ditangkap dengan menggunakan kamera akan berwarna biru atau berbeda dengan mata manusia yang sudah secara otomatis, Masya Allah, Allah sudah menciptakan dengan sempurnanya itu dengan keseimbangan cahaya. Berbeda dengan kamera, perlu kita atur. Lalu bagaimana pengaturannya? Di kamera ada beberapa menu white balance, baik otomatis maupun manual. Kalau auto bisa menggunakan AWB ya, otomatis auto white balance, atau kita sesuaikan. Kalau misalkan malam hari kita ambil daylight, terus ketika bendanya
bergerak, makanya kita gunakan shade, atau cahaya, perlu cahaya, tambahkan dengan flash. Auto white balance atau reset setting pabrik dapat digunakan untuk kepraktisan, jadi kita mudah membuatnya sesuai dengan kondisi kita. Tetapi jika ingin menghasilkan yang lebih baik, hasil yang terbaik, perlu menggunakan white balance secara manual. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah setting kamera pada white balance manual. Yang gunakan objek putih untuk menentukan white balance-nya. Objek putih dapat berupa kertas putih, papan putih, atau bahkan baju warna putih. Yang kedua, posisikan objek putih di posisi aktor atau fokus dari kamera yang akan diambil gambarnya. Yang ketiga, posisikan fokus kamera ke objek putih secara keseluruhan. Pastikan keseluruhan layar kamera menangkap objek putih. Yang keempat, pastikan posisi explore sudah baik. Jangan over explore atau under explore. Gunakan explore manual karena di beberapa kamera bila menggunakan auto explore maka white balance juga akan masuk sistem auto. Maksudnya kalau auto explore maka white balance-nya juga auto. Yang terakhir adalah tekan tombol white balance. Tunggu beberapa saat hingga ikon white balance berhenti berkedip. Setelah itu ikon berhenti berkedip maka kamera sudah mendapatkan pengaturan white balance. Hal yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam produksi adalah ukuran gambar. Tentunya ukuran gambar ini akan menunjukkan tingkat emosi, situasi, dan kondisi dari objek gambar. Contohnya kalau emosi yang terlihat itu matanya mungkin jelalatan ya, maka kita bisa menggunakan close up ukurannya. Situasinya ramai, berarti gunakan lingkungannya itu terlihat semua, atau bisa menggunakan beberapa objeknya. Kalau kondisinya objek itu terhadap lingkungan, ya tentunya menggunakan ukuran yang berbeda. Ada beberapa ukuran gambar. Yang pertama adalah establishing shot. Shot ini digunakan untuk adegan yang memperlihatkan tempat dan waktu adegan itu berlangsung, tempat dan waktu pada itu, atau latar dari suatu adegan. Ini disebut dengan establishing shot atau ES. Yang kedua, extreme long shot. Jadi pengambilan gambar itu dari jarak jauh dengan memperlihatkan latar belakangnya. Yang berikutnya, very long shot. Very long shot ini menunjukkan berada di tengah lingkungan. Jadi objeknya itu berada di tengah lingkungan dalam situasi tertentu. Jadi menampilkan objek yang akan memenuhi layar. Yang berikutnya, long shot. Long shot itu jauh. Di sini keseluruhan tubuh dari kaki sampai rambut itu terlihat semua. Terus full shot itu diperlihatkan secara detail mulai dari kaki sampai rambut. Yang berikutnya medium long shot, diambil jarak jauh sehingga munculnya terdapat 3 objek, mulai dari kepala, kaki, dan badan. Penjelasan ini sudah dijelaskan tadi di depan. Ukuran gambar berikutnya adalah knee shot atau KS, pengambilan gambar objek dari kepala hingga lutut. Terus ada wide angle atau sudut lebar, ukuran pengambilan gambar yang memasukkan keadaan sekeliling. Jadi sudut lebar akan berikan pandangan atas keseluruhan keadaan. Yang berikutnya mid shot atau MS, menunjukkan mulai bagian kepala hingga pinggul. Ukuran MS berfungsi untuk menunjukkan suatu yang sedang melakukan aksi. Yang berikutnya medium close up atau MCU, menunjukkan muka bagian kepala sampai bahu. Ini merupakan standar pengambilan gambar dalam wawancara. Selanjutnya close up, gambar diambil dari jarak dekat dalam merekam suatu gambar subjek yang tengah melakukan aksi.
maka close up berfungsi untuk memfokuskan sebuah aksi yang tengah dilaksanakan. Hanya sebagian dari objek yang terlihat seperti hanya mukanya saja atau sepasang kaki yang bersepatu baru. Berikutnya big close up atau BCU, pengambilan gambar wajah yang memenuhi layar penampilan gambar. Yang berikutnya adalah extreme close up, pengambilan gambar yang terlihat sangat detail seperti hidung pemain atau bibir atau ujung tumit atau sepatu. Yang berikutnya overshot, OS ya, overshot, yaitu pengambilan gambar yang berikutnya adalah one shot, pengambilan gambar satu objek. Yang berikutnya two shot, berarti dua objek. Three shot, tiga objek. Group shot, berarti banyak. 4. Gerakan kamera. Gerakan kamera merupakan sebuah aktivitas membangun suasana dramatik dalam sebuah short video maupun film dengan cara menggerakkan kamera. Ada 8 teknik dasar gerakan kamera yang dapat digunakan dalam pengambilan gambar. Dari masing-masing teknik dapat dilakukan kombinasi agar hasil visualnya variatif. Gerakan kamera yang pertama disebut dengan pan atau panning, yaitu pergerakan kamera secara horizontal. Dari kiri ke kanan disebut dengan pan kanan, kalau dari kanan ke kiri disebut dengan pan kiri. Ini di gambar terlihat gerakan pan mulai dari sebelah kiri ke kanan atau disebut dengan pan kanan. Gerakan kamera yang kedua disebut dengan tilt atau tilting, yaitu pergerakan kamera di mana kamera pada posisi sama tetapi berputar secara vertikal. Jadi ada dua, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Gerakan yang ketiga tracking, yaitu gerakan kamera dengan arah menuju atau mundur ke belakang dari objek. Terlihat dari depan itu adalah gerakan maju, kamera yang maju. Yang 4, gerakan zooming, merupakan gerakan mendekati atau menjauhi objek secara optik. Tata cahaya. Fungsi tata cahaya atau lighting secara teknis adalah membangun kesan suasana pada karya audiovisual, membangun harmonisasi, dan membantu menangkap kesan subjek. Cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu cahaya alam atau visual lights dan artificial light atau cahaya rekaman. Tujuan penataan cahaya yang pertama adalah mendapatkan atmosfer yang diinginkan, yang kedua mendapatkan gambar yang soleh, yang ketiga dalam mempengaruhi emosi penonton. Teknik tata cahaya ada 3 atau 3-point lighting, yaitu secara metode standar terdiri dari yang pertama ada key lighting atau lampu utama, penyinaran terarah yang bagian utama mengenai objek. Seperti di gambar ada key lights ya, belah kiri. Yang berikutnya veil lights atau lampu pengisi penyinaran yang digunakan untuk melunakkan bayangan dihasilkan oleh key light, jadi lawan dari key light. Terus terakhir adalah backlights atau penyinaran dari belakang. Tata suara. Yang keenam, tata suara adalah bagian penting dalam produksi video untuk melengkapi penjelasan sebuah cerita. Terkadang kita juga dapat menambahkan voice over. Voice over merupakan narasi tambahan yang berupa suara manusia yang membacakan sebuah narasi yang berkaitan dengan video yang dibuat. Hal yang perlu diperhatikan dalam merekam suara atau voice over yang pertama adalah peralatan dalam kondisi baik, yang kedua indikator level audio bekerja, yang ketiga jangan melakukan aktivitas yang tidak perlu. Selain kita merekam menggunakan kamera, handphone atau menggunakan HP, tapi bagaimana kita merekam di layar kamera, di layar laptop atau di layar HP? Maka akan kita kenal namanya screen recording, yaitu merekam layar atau merekam tampilan yang tampak di layar atau piranti keluaran visual lainnya.
Salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan adalah menggunakan Screencast-O-Matic. Dapat digunakan dalam sistem operasi Windows, Mac maupun Linux, di mana kita bisa dapatkan di download di www.screencast-o-matic.com, karena aplikasi ini bisa disimpan dalam bentuk format MP4, AVI maupun FLV. Berikut ini alamat dari Screencast-O-Matic. Setelah berhasil kita download, setelah itu diinstal. Setelah install, kita bisa klik jalankan untuk Screencast-O-Matic. Kebetulan yang kita ambil adalah yang free. Akan muncul kalau dijalankan seperti tampilan di atas itu. Setelah muncul seperti itu, kita gunakan pilih yang free, yang bawah ya. Klik yang bawah. Maka akan tampil untuk Screencast-O-Matic seperti yang di bawah ketika sudah dijalankan, tapi belum direkam. Ini belum direkam. Tombol-tombol itu mempunyai manfaat atau mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama disebut dengan tombol record, berfungsi untuk mulai merekam dan membuat video. Ada tanda merahnya itu, diklik. Kalau tombol record ini diklik, akan muncul tombol pause seperti di samping. Fungsinya adalah untuk menghentikan perekaman sementara dan dapat melanjutkan merekam layar yang sedang berlangsung. Jadi kalau tombol record nanti kalau diklik akan jadi tombol pause. Yang berikutnya akan ada tombol suara. Nah, ini bisa kita lihat apakah suara yang ada itu masuk atau tidak, bisa dilihat di sini. Yang berikutnya tombol ukuran layar. Jadi kita bisa mengatur ukuran layar sesuka kita. Dari Screencast-O-Matic menyediakan beberapa ukuran dan kita juga bisa mengambil sesuai dengan keinginan kita. Yang berikutnya tombol webcam. Jadi ketika merekam dengan Screencast-O-Matic, kalau ada webcam, laptop kita ada webcamnya, gambar kita akan bisa dimunculkan di situ sambil merekam. Yang berikutnya adalah restart atau tombol restart, berfungsi untuk mengulang proses merekam layar bila video yang direkam sebelumnya kurang memuaskan. Dan terakhir adalah tombol yang berikutnya adalah tombol close, berfungsi untuk menutup program sebelum mulai merekam layar. Dan terakhir adalah tombol down, berfungsi untuk menutup program setelah proses perekaman. Ketika diklik down, nanti akan muncul menu penyimpanan. Nah, setelah menu penyimpanan akan tampil ada beberapa alternatif penyimpanan. Yang pertama adalah publish to Screen-O-Matic, jadi langsung di webnya Screen-O-Matic. Yang kedua publish to YouTube, dipublish ke YouTube. Yang ketiga adalah publish to video file, jadi kita nyimpannya di yang ketiga di komputer kita. Demikian proses produksi. Semoga bisa dilaksanakan. Sekian video kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum.